Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu semua saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab Dia Bapa yang teramat baik. Mari sembah Dia. Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Di saat bunga berguguran, di saat musim pun berganti, namun tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan diriku. Tangan kasih-Mu mengangkatku dari hidup yang tak menentu. Hidupku menjadi bernilai. Kasih Bapa nyata dalamku. Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Sebab tangan kasih-Mu mengangkat kehidupan kami. Tangan kasih-Mu mengangkatku, amin, dari hidup yang tak menentu. Hidupku bernilai, hidupku jadi bernilai. Kasih Bapa nyata dalamku. Oh, Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia. Bapa, Bapa Kau mulia, teramat baik. Katakan Bapa. Amin, amin. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih. Angkat kedua tinggi tanganmu, katakan dengan sungguh. Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik.
sebut lagi dengan hati yang tulus, katakan Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih setia. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia. Beri kemuliaan terbaik Tuhan Yesus kita. Haleluya. Engkau Yesus yang baik. Engkau Yesus teramat baik. Oh, ya la bayas ya la bayas, ya la batas ya la bayas. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan kami, terima kasih buat karyamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Bapa Kau mulia, teramat baik. Bapa Kau setia, mengasihiku. Bapa Kau sungguh teramat baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang teramat baik. Yesus, selamanya kami sembah dan kami percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Engkau beracara penuh, dan kami terima kasih buat tangan kasih-Mu yang selalu menopang dan mengangkat kami dari kehidupan ini. Bapa yang baik, kami siap menyenangkan hati-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima sukacita daripadamu. Sama-sama yang diberkati Tuhan kita mau katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang siap bersukacita boleh lambaikan tangan. Di rumah, dimanapun kalian berada, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Come on. Mari terima sukacita daripadanya. Come on. Oh yeah, Kami terima sukacita, kami terima berkatnya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi. Katakan apa saudara? Hey, memuji-Ku. Sama-sama beri tepuk tangan buat Yesus kita. Terima yang terbaik daripadanya. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat Kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan, amin, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagi. Apa katakan? Tepuk tangan di atas kepala semua. Come on. Oh, come on. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin, Takkan amin. patah semangat, Takkan pernah. hilang kekuatan. Oh, haleluya. Mari bersorak bagi Dia, katakan sukacita surga nyata, penuh sukacita, sukacita, sukacita surganya, sukacita, sukacita surganya, hei penuhi. Amin, amin, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan, katakan wuh. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saudara kasih dalam Tuhan. Kami ucap syukur Bapa buat sukacita daripadamu. Tak pernah dapat kami balas semua kebaikan, semua kasih karunia-Mu, selain kami menyembah dan juga menyenangkan hati melewat pujian kami. Inilah Bapa hati kami, hanya daripadamu kasih yang sempurna itu hidup di dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus.
Mulai terbaik buat Tuhan Yesus kita. Katakan dengan hati yang sungguh. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Buka hatimu, sama-sama sembah Dia, katakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin. Sebab kau Bapa. Lebih lembut lagi, katakan dengan sungguh. Angkat kedua tinggi tanganmu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kami datang Tuhan, kau bukakan, Bapa yang kekal. sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom Jemaat The Last Trumpet Virtual Church, gereja sangkakala terakhir yang beribadah secara virtual. Berjumpa lagi dengan saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Kita ada dalam sesi yang ketiga serial mengenai
mertua dan menantu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah kali ini. Berkati perkataan kami, pembicaraan kami, pelajaran kami, supaya kami boleh hidup berkenan bagi Tuhan, berguna bagi sesama, keluarga bahagia, karena kami menjalankan nilai-nilai firman Tuhan di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Amin. Ya, hari ini kita temanya mengenai intim mertua dan menantu. Wah, mertua menantu tapi bisa intim. Dan kembali saya akan angkat kisahnya Naomi dan Ruth, ya, mertua menantu yang saling mencintai, saling mengasihi, merindukan yang lain bahagia. Dan saya akan bacakan ayatnya. Ayatnya saya baca dari Rut pasal 4 ayat 14 sampai 17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayahnya Daud. Daud punya ayah Isai, punya kakek namanya Obed. Obed ini anaknya dari Ruth dan Boaz. Naomi punya anak laki-laki, dua-duanya meninggal. Dan mantunya, salah satu itu Ruth, ikut pulang kampung ke Bethlehem. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Ruth ini berbakti, mengabdi kepada mertuanya. Dan berkata, bangsamu itu bangsaku, Tuhanmu itu Tuhanku. Kemana engkau pergi, di situ aku berada. Di mana engkau dikubur, di situ pula aku nantinya. Waduh, ini bagaimana menantu bisa ngeblend menjadi satu bersama mertuanya seperti ibunya sendiri. Bahkan termasuk setelah suaminya meninggal. Waduh, orang biasanya pengen segera lepas daripada mertuanya. Ini suaminya udah meninggal kan bisa punya hak untuk lepas. Tapi justru Ruth punya spirit yang begitu hebat. Dan Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Dengan wanita seperti Ruth ini, Tuhan menjodohkan, mempertemukan, mengizinkannya untuk berjumpa dengan Boaz. Dan mereka diberkati menikah. Dan ayat tadi bagaimana saat Ruth punya anak, ya, dan Naomi berkata itu dianggap kayak anak gitu, padahal cucu kan, tapi diasuh seperti anaknya. Nah, dalam kasus-kasus rumah tangga yang lain, ketika mertua mengasuh cucunya, itu bukan berkat, itu malah petaka, Pak Jarod, gitu ya. Mertua intervensi, nanti saya didik begini dibilang salah, ngajar begini disalahkan, nyuapin makanan ini nggak bener. Waduh, pokoknya pusing, Pak, kalau mertua ikut campur didik anak, gitu. Tapi kita melihat bagaimana Naomi mengasuh cucunya seperti anaknya sendiri, dan Ruth dan Naomi mereka tetap mesra. Nah, karena di antara mereka berdua, dari ayat yang tadi kita baca ataupun dari episode sebelumnya, bahwa Ruth mengasihi Naomi dan Naomi itu mengasihi Ruth. Nah, saya akan berikan kesaksian karena ayatnya cukup jelas, cerita Ruth Naomi juga cukup jelas, bukan ayat yang perlu penafsiran yang bahasa aslinya apa, tapi peneguhan mengenai teknik cara bagaimana mertua menantu bisa intim. Nah, saya mau cerita mengenai kehidupan kami. Saya orang Jawa dan menikah dengan istri saya orang Tionghoa. Waktu saya pacaran, ada keluarga saya yang protes, ya. Kenapa punya pacar Cina gitu ya. Bahkan nggak bisa bilang Tionghoa, Cina gitu ya. Memang Cina itu ada konotasi negatif. Karena saya orang miskin, latar belakang saya orang miskin yang benci orang kaya, dan karena yang kaya itu orang-orang Tionghoa, bahkan dulu saya juga nggak bisa bilang Tionghoa gitu ya, orang Cina, maka kita benci orang Cina.
Bahkan dulu waktu saya kecil kalau kehilangan barang, kehilangan uang gitu, kita boleh menuduh orang Cina. Ini pasti barangnya, uangnya diambil sama tuyulnya itu. Orang Cina itu punya kaya karena punya piaraan, punya tuyul, punya pesugihan gitu. Jadi kita berpikir negatif, kita menutup mata bahwa mereka rajin bekerja. Ya karena memang udah sirik, udah benci. Bahkan di kota Solo pernah ada tahun 81 itu bakar-bakar ruko, seperti nggak sebesar kerusuhan tahun 98, tapi itu pernah terjadi dalam skala yang lebih kecil di kota Solo, dan saya boleh katakan ya pelaku. Jadi saya berangkat dari keluarga, lingkungan di mana saya tinggal, bukan keluarga saya ya, sebenarnya itu nggak suka sama orang Tionghoa, bahkan bilang dia Cina gitu. Bahkan ada juga anggota keluarga saya waktu saya menikah nggak datang. Nah, ini saya ceritakan sebagai latar belakang gitu, bahwa kami menikah beda suku yang di masyarakat memang de facto kenyataannya ada rasisme seperti ini. Lalu gimana caranya supaya mertua menantu itu bisa intim? Nah, saya juga mau kesaksian bahwa saya pernah salah. Saya pernah ngasih uang ke ibu saya dan saya bilang begini, Bu, jangan sampai istri tahu ya, gitu. Aduh, ngasih adik juga begitu, jangan bilang istri ya, gitu. Kira-kira istri, ibu dan adik saya kan, wah ini Mas Jarod tuh baik gitu ya, tapi suka ngasih duit, suka nolong. Tahu itu nolong, bilang jangan sampai istri tahu. Wah, berarti ini istrinya pelit gitu ya. Ya pelit lah Cina gitu. Wadah, ini label-label Cina ini makin melekat gitu, dan tentunya hubungan mertua menantu, istri dan ibu saya ya jadi kurang baik. Nah, singkat cerita, waktu saya kasih uang ibu saya gitu ya, ibu saya terima kasih, telepon ke Jakarta, saya nggak ada, yang angkat istri saya. Singkat cerita, kami pernah salah ya, dan membuat hubungan mertua menantu jadi nggak baik, termasuk juga saya dengan keluarga mertua saya. Nah, tapi akhirnya kami mengambil keputusan, kalau memberi kepada ibu saya, istri saya ngasih, kalau memberi kepada keluarganya, istri saya ngasih. Suatu ketika saya mau pulang ke Solo dan saya udah siapkan amplop, ini untuk ibu, ini untuk adik, dan seperti komitmen bersama, saya bilang sama istri, nih kamu kasih ke mereka gitu ya. Lalu istri saya itu untuk adik-adik saya, ponakan gitu, amplop-amplop itu ya nggak dibuka, tapi khusus untuk ibu saya dibuka, tinggal ngasih udah dibuka. Saya dalam hati udah ya dibuka, dihitung lagi dah. Lalu istri saya bilang begini, kok 1 juta? Saya udah dek aja gitu. Ya emang kenapa? Kalau nggak ikhlas ya kurangin, ambil separuh, kasih 500 saja. Di luar dugaan saya, justru istri berkata begini, kasihanlah kalau 1 juta, ibu kan juga suka nolong orang lain. Tambahin ya 500.000 itu, ditambahin. Kasih ke ibu saya. Kejadian ini berulang beberapa kali, sekali, 2 kali ya. Nah, lama-lama ibu saya ini kalau dalam bahasa Jawa niteni gitu ya. Sejak yang ngasih Esther kok jumlahnya lebih banyak gitu. Akhirnya dia bilang begini sama saya, Le, Mbak Esther tuh orangnya murah hati loh, Le. Ya, Mbak Esther tuh istri saya namanya Esther, jadi ibu saya bilangnya begitu. Le, kepada saya tuh Le, nak gitu ya. Nak, Mbak Esther tuh murah hati loh. Kenapa? Ya, ngasihnya tuh lebih banyak tuh. Ternyata sing pelit iki kowe, Le. Malah ibu saya bilang ternyata yang pelit itu saya. Padahal istri saya juga nambahin dari uang saya, tapi saya biarkan aja, saya diemin aja. Saya biarkan ibu saya menilai positif tentang istri saya. Nah, singkat cerita itu berlanjut, wah ya istri dan ibu saya menjadi hubungannya baik banget. Karena sebelumnya pernah nggak baik. Istri saya mencoba membaiki ibu saya sebelum kejadian itu ya. Ngasih jus sama ibu saya nggak dipakai ya, karena ibu saya lebih senang ngulek ya, saya sambal apa ya diulek aja, buah ya diparut gitu. Jadi ngasih barang apa-apa itu nggak pernah dipakai sama ibu saya ya. Lalu istri saya tanya ke ibu saya gitu ya, kan saya bilang kalau ngasih itu ya apa yang disukai yang diberi gitu ya, bahasa cinta yang diberi apa, tanya aja. Lalu istri saya tanya ibu saya, Bu, dikasih pisau nggak dipakai, juicer nggak dipakai, maunya dikasih apa sih? Ibu saya dengan polos dan tulusnya menjawab, dikasih mentahnya aja. Dikasih mentahnya. Ya udah itu, makanya waktu kasih mentahnya itu, karena istri saya juga emang pengen berbuat baik, pengen deketi mertua, maka waktu saya berikan amplop atau mentahnya itu sama istri saya ditambahi gitu. Wah sudah dah klop. Akhirnya singkat cerita,
istri dan ibu saya itu dan juga bapak saya itu kalau butuh uang gitu gak telepon saya lagi, dia langsung telepon sama istri. Dia tahu siapa yang mengendalikan. Dalam hati dia tahu pasti bakal dikasih gitu ya. Nah, akhirnya istri saya dengan bapak saya, dengan ibu saya, bahkan dengan adik-adik saya, lalu saya itu malah pernah sama adik itu ada masalah hubungan gitu ya. Saya punya WA di blok. Akhirnya adik saya kalau ngomong sama istri itu, akhirnya kami boleh kembali, saya sama adik boleh, tapi intinya adalah bahwa istri saya punya hubungan yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada hubungan saya dengan adik-adik saya dan dengan ayah ibu saya. Nah, itu diawali karena sebenarnya ini praktek dari sikapnya Ruth terhadap Naomi, di mana Ruth itu mengabdi kepada Naomi dan Naomi menyayangi Ruth. Maka waktu saya transfer uang ke ibu dan gak bilang sama istri, lalu ketahuan, istri saya tuh bilang begini, saya bukan gak setuju kamu memberi kepada ibu, saya hanya pengen kalau memberi itu bicara, ngobrol, karena saya ya, istri saya berkata juga saya pengen berbakti dan mengasihi ibu gitu ya. Dan itu dia buktikan dengan kalau memberi itu malah dia tambahi gitu. Dan itu juga membuat saya begini. Dulu saya ngasih ibu saya diem-diem gitu ya. Kenapa? Takut dia marah. Sekarang kalau saya kasih malah ditambahi. Lah ngapain diem-diem lagi gitu ya. Sering orang kan suami atau istri tidak berani jujur dengan pasangannya. Kenapa? Kalau jujur dimarahi. Lah kalau saya kan jujur malah ditambah. Tapi itu juga membuat saya yakin bahwa istri saya sayang ibu saya. Jadi ketika hubungan mertua menantu itu baik, itu berdampak juga hubungan suami istri. Kenapa saya sayang sama istri saya? Karena dia sayang sama ibu saya. Kalau istri saya tidak sayang ibu saya, mungkin saya juga bisa menyesal bahkan menikah dengan istri saya. Jadi betapa pentingnya sebenarnya relasi mertua menantu itu mengalami pemulihan, mempraktekkan prinsip-prinsip kasih. Saya akan baca satu ayat lagi, nanti habis itu ganti saya yang kesaksian bukan apa yang dilakukan oleh istri, ya dibalik gitu ya, yang dilakukan saya. Nah, Ruth dan Naomi adalah mertua perempuan dan menantu perempuan. Sekarang menantu laki-laki ya terhadap mertua. Ya kali ini mertua perempuan, ya pokoknya mertua. Saya baca ayatnya dari Lukas pasal 4 ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi pernah ada cerita bagaimana Simon punya mertua perempuan, ibu mertuanya sakit dan Simon mencari Yesus, gurunya, untuk supaya datang ke rumah mertuanya supaya berdoa dan menyembuhkan. Nah, ini saya percaya seorang menantu laki-laki yang sayang kepada mertua. Ya bisa mewakili secara umum mertua atau spesifik kepada mertua perempuan. Sekali lagi, perlu seorang suami mengasihi mertuanya, istri mengasihi mertuanya. Ketika itu terjadi, maka yang terjadi suami istri akan jauh lebih intim lagi. Saya berikan kesaksian. So ketika saya pengen bulan madu lagi gitu ya, setelah 10 tahun kira-kira usia pernikahan, saya dan kali itu kami pengen ke Australia dan New Zealand. Karena sebelumnya kami waktu bulan madu kami pas di pernikahan itu ke Amerika. Lalu sempat juga pergi ke Eropa ya, keliling berdua aja gitu ya, nggak pakai tour tapi keluyuran gitu. Maka kami rencana mau anak-anak titipkan suster, lalu kita pergi ke Australia dan ke New Zealand. Lalu saya mulai berpikir dan mulai mengusulkan kepada istri, kita ajak ya papa mama gitu. Wah, mama senang sekali, papa juga oke. Tapi singkat cerita, menjelang hari keberangkatan, papa berubah pikiran. Bahwa nggak ikut kaki lagi sakit, nggak mau jalan-jalan, biar mama aja yang ikut. Ya, kalau papa mama ikut kan dua pasang gitu ya. Jadi saya bulan madu sama istri, biar mertua juga bulan madu lagi. Aduh, masa dibatalkan gitu kan. Mamanya udah senangnya minta ampun. Singkat cerita, akhirnya kami pergi hampir 2 minggu karena Australia dan New Zealand, dan saya ngajak mertua. Dan mertua nggak mau di hotel sekamar sendiri. Nanti gimana katanya. Jadi maunya satu kamar aja gitu. Waduh, bulan madunya buyar. Ada nyamuk nyusun ngikut kemana pergi.
termasuk di dalam kamar. Jadi saya 2 minggu tidur bertiga dengan mama mertua di Australia dan di New Zealand. Dan saya tidak mengeluh, saya tidak ngomel sama istri, ya saya tunjukkan bahwa saya sayang mertua. Maka walaupun selama 2 minggu yang kami rencanakan bulan madu itu tidak jadi bercinta secara biologis dengan istri gitu ya. Tapi pulang dari trip, istri saya makin romantis dengan saya, dia sayang sama saya. Kenapa? Karena saya mengasihi mertua saya. Jadi saya berikan kesaksian sederhana ini atau cerita ini yang memang betul-betul terjadi demikian, dan kami menjalani cerita itu karena mendapat nilai-nilai dari firman Tuhan. Minta maaf untuk izin iklan sedikit, kalau yang mau belajar lebih lanjut saya punya buku ini ya, judulnya Mertua Menantu. E-booknya bisa di Google Play, kalau bukunya ya bisa ke Tokopedia atau hubungi saya DM di Instagram kalau yang paling gampang ya, mencari saya gitu ya. Nanti saya bimbing kemana belinya. Tapi yang pasti berdasarkan firman Tuhan dan juga ada Q&A-nya, pertanyaan-pertanyaannya, buku setebal 149 halaman kiranya memperlengkapi pengajaran saya selama 3 sesi ini mengenai mertua menantu yang intim karena menjalankan nilai-nilai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar dengan sederhana firman-Mu, dan kami diberi kesempatan Tuhan, apa yang kami saksikan semoga menjadi inspirasi bagi banyak pasangan bahwa berbaik hati, mencintai, mengabdi kepada mertua akan mempengaruhi kualitas pernikahan yang makin kuat, hubungan pernikahan yang makin intim, hubungan pernikahan yang makin bonding relasinya karena merasa bahwa pasangannya orang baik, pasangannya orang yang mencintai keluarganya. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan bukan hanya mengajar tapi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara kiranya mendapat pengurapan kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan menguasai Bapak Ibu Saudara, sehingga dengan kasih Tuhan itu Anda diberi kerinduan untuk membahagiakan mertua, membahagiakan menantu. Berdasarkan kasih dari Tuhan dimampukan untuk menyesuaikan diri dengan mertua menantu. Dengan kasih dan hikmat Tuhan, saudara diberi kemampuan untuk mengampuni apabila sempat terjadi luka-luka hati, gesekan, friksi antara mertua menantu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus lebih besar, kok firman-Nya lebih besar, dan kuasa dari nilai-nilai firman Tuhan akan membentuk keluarga Bapak Ibu lebih bahagia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat LTVC, senang kembali bisa menyapa sahabat LTVC, dan kami sungguh berbahagia mendengar sharing kebenaran firman Tuhan hari ini yang bertemakan menantu menghormati mertua. Sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Jarod yang menyampaikan dengan luar biasa sharing hari ini. Dan saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Marilah sahabat LTVC kita hening sejenak. Apabila ada hal-hal yang ganjal di hati, sepertinya ada perselisihan antara menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, maka kesempatan ini kita ambil untuk rekonsiliasi. Kita hening sejenak, kita minta ampun bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukan kacauan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat RTVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sahabat RTVC, saat ini kita ambil waktu untuk berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih sharing firman Tuhan yang begitu baik, begitu indah mengajari kami Tuhan, agar kami mempunyai kehidupan yang baik di dalam keluarga, kehidupan yang harmonis di dalam keluarga, agar berkat Tuhan berlimpah turun ke atas keluarga. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di LTVC, semuanya yang pernah melayani Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Kau memberkati juga sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Kau memberkati keluarga, Kau memberkati anak-anak, Kau memberkati suami, istri Tuhan. Kau memberkati karir, pekerjaan, bisnis. Terlebih-lebih Tuhan, agar rohani daripada sahabat LTVC bisa naik setiap saat Tuhan, sehingga makin kuat, makin bertumbuh dan bisa mengalami masa-masa yang indah bersama Tuhan. Kau memberkati juga semua pelayan Tuhan di LTVC Tuhan. Kami percaya semua jerih lelah sahabat LTVC di dalam pelayanan ini akan memberikan upah yang besar nantinya di surga Tuhan. Kau memberkati Indonesia, Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote Tuhan. Kau memberkati seluruh Indonesia. Kau memberkati Presiden, Kau memberkati Wakil Presiden dan semua jajarannya sampai tingkat RW dan RT Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna menyertai negara kami Indonesia. Damai sejahtera menyertai negara Indonesia. Kemakmuran dan seluruh warganya hidup dalam keadaan yang bertoleransi. Seluruh warganya hidup dalam keadaan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau memakai Indonesia untuk menjadi berkat bagi negara-negara lain di dunia ini. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dan rahmat anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kau ada dalam hati, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi. Katakan apa saudara? Hei, memujiku. Sama-sama beri tepuk tangan.